Di kesempatan kita kali ini bakal ngadain podcast yang dinarasumber oleh Kak Ibnu Riyaret. Jadi gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Kayaknya nih mukanya tuh lagi berseri seneng gitu ya. Lagi banyak nih uangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat dari mana uangnya, Mas? Saya ada penghasilan tambahan sih aku. Kayak gitu. Dari mana kalau boleh tahu partnerin? Saya jualan novel online per babnya. Oh, pernah dengerin dari temennya Rizky. Dapat inspirasi dari mana itu kok bisa dari penulis novel nih? Waktu itu sih aku lagi iseng kan buka-buka Twitter, kebetulan nemu postingan tuh dia cerita kalau dia jualan novel itu dapat duit itu loh. Di situ aku jadi pengen dong, otomatis kan dapat uang masa nggak? Terus jadi pengen coba juga gitu ya. Terus dari mana kamu tahu platform buat yang bisa digunain untuk menjual novel online ini? Iya itu tadi, di situ aku tahu ada platform namanya Karya Karsa. Di sana tuh bisa jualan novel, jualan AIN, banyak lah, bisa jualan apapun. Nah di situ aku udah niat jualan novel buatan itu sendiri gitu. Oh gila gitu toh. Ceritain dong pertama kali proses penulisan novel kamu kayak gimana? Waktu itu sih pertama-tama aku sempat nulis novel tentang percintaan itu, kayak percintaan SMA, kayak Dilan gitulah. Tapi sayangnya nggak ada yang baca sama sekali. Terus waktu aku ngecek akan ada di sini di platformnya kan ada top 1 sampai 10 kan. Nah di situ tuh kebanyakan jualan novel yang genrenya tuh rumah tangga gitu lah. Di situ paling banyak pembayaran di situ. Jadi di situ aku mulai ngikutin buat novel yang ceritanya kayak gitu kan. Gitu. Biar kayak siapa tahu rame juga gitu ya. Betul. Terus udah dapat berapa novel ini? Kalau aku sih baru nulis 2. Oh, sama apa di genrenya? Genrenya sama-sama itu, ceritanya nyambung berdua. Oh, wow. Udah berapa nih bacanya? Pembacanya yang pertama udah 100 ribuan, yang kedua masih 4 ribuan sih. Baru mulai soalnya. Banyak juga udah nyampe ratusan ribu? Iya, alhamdulillah. Kayak yang udah lama itu? Itu aku baru 2 mingguan sih nulis. Itu masih cepet ya berarti? Iya, termasuk. Udah dapat berapa bab itu? Yang pertama udah dapat 30-an bab, yang pertama baru 3 bab itu sih. Pusing soalnya nulis itu. Terus dijualnya kayak gimana itu? Per bab atau gimana? Untuk aku sendiri sih per babnya aku jual, ada yang aku jual per babnya aku jual 5.000, ada yang 10.000, tergantung per kata yang ada di bab itu sih. Tapi ada yang aku gratisin biar pembacanya nggak keberatan gitu, harus beli terus kan kasihan kan kalau uangnya dihabisin cuma buat novel doang. Iya sih. Terus gimana cara kamu ngaturin waktu antara kuliah, tugas, keluarga sama nulis novelnya? Kalau aku sendiri kayak dalam diriku tuh kayak per hari itu harus menyisihkan 1 jam atau 2 jam buat nulis novel, entah itu cuma cuma harus sehari harus nulis lah, biar ada progres itu baru nambah novelnya, biar nggak di situ terus ya lah. Ada fokus genre tertentu nggak? Untuk fokus genre untuk sekarang sih untuk masih di yang tadi sih, yang rumah tangga tadi. Saya kebanyakan pembacaan gitu itu mereka suka yang genre kayak gitu sih, yang gitu kan seru ya. Itulah tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi waktu nulis novel apa? Tantangan sih ya itu kebingungan nulis alurnya, ceritanya itu bikin pusing banget ya, harus nulisnya gimana kata-katanya biar gitulah. Soalnya aku pernah ngalamin akun gue tuh kena blok beberapa kali ya. Di situ di Bennett. Iya, di situ aku pusing banget sih, soalnya di situ ada beberapa uang yang belum tak tarik gitu. Baru berarti hilang dong itu uangnya? Iya, sampai sekarang nggak bisa diambil, udah ngajuin ke adminnya, ke email itunya nggak bisa balik, udah ke ban permanen. Terus kalau misal udah ke ban permanen itu buat ulang atau gimana? Aku sendiri sih buat ulang, terus aku upload ulang lagi novelku, terus ya udah itu aja sih. Jadi kalau misal udah diupload ulang tuh nanti ke Bennett lagi, buat lagi gitu ya? Iya sih, tapi usahain biar nggak ke Bennett. Jadi aku harus mengubah kata-katanya biar nggak terlalu gitulah, biar nggak di Bennett lagi. Jadi ada tegurannya karena di bagian mana ini yang terlalu kasar atau gimana? Ya
di novelku sendiri sih ada yang terlalu kasar, terlalu itulah melanggar peraturannya. Jadi aku itulah aku harus mau nggak mau harus ngikutin peraturannya kan. Platform online apa aja yang kamu gunakan untuk menjual novel? Untuk aku sendiri ada 2, yang pertama Wattpad sama Karya Karsalati ya. Di sini aku bisa jual novelku dibayar lah. Kalau di sini cuma aku pakai buat promosi doang. Jadi ini di Wattpad itu aku arahin ke Karya Karsa biar mereka pada beli di sini. Gitu aja, Des. Bisa ya kayak gitu? Bisa dong. Gimana respon teman-teman sama keluarga terhadap usahanya? Untuk teman-teman sih beberapa ada yang kayak ngecek gitu lah, ada yang seneng karena ya gitu lah, kayak ada yang banggain aku gitu lah, seneng sih. Kalau untuk keluarga aku sendiri sih terutama ayahku kan itu kan suka novel-novel juga. Di situ ayahku cukup bangga lah, sampai aku dikasih buku yang cara menulis novel yang benar gitu. Betul ya? Ya, untuk ibuku sendiri juga bangga karena aku bisa mendapat penghasilan sendiri dari iya betul. Jadi nangis. Jangan nangis coba. Pernah ngalamin writer's block gak? Gimana terus ngatasinnya? Pernah sih, waktu itu lagi pusing-pusingnya kuliah kan, udah banyak tugas, banyak ini itu, malah ya itu ya novelnya juga jadi buntu gitu, gak tahu mau nulis apa, alurnya gimana, jadi pusing lah. Jadi ya mau nggak mau aku berhenti dulu nulis sambil baca-baca novel orang lain dulu gitu loh, biar dapat inspirasi ya. Jadi aku harus baca novel yang banyak biar buat inspirasi itu tadi, biar nggak buntu lagi buat nulis apa yang aku tulis. Pernah ini nggak keteteran tugasnya atau kuliahnya gitu cuma gara-gara nulis novel? Nah, kalau aku sendiri sih nggak pernah sih, tugas sudah nomor 1 ya, karena ya itu kuliah itu harus diutamakan ya guys ya. Tugas harus kerjain, selalu kerjain gitu lah, baru novel loh. Berarti kayak walaupun dapat penghasilan dari novel itu tetap tugasnya nomor 1 gitu ya, Mas? Iya, jangan lupa, iya tugas tetap kerjain. Soalnya tuh kadang ada yang kayak misal udah terpancing gara-gara wah dapat duit nih, jadi kayak fokus di sini jadi ninggalin semuanya, ninggalin sholat, makan. Iya sih, untuk aku sendiri enggak sih, soalnya kan novel kan nggak bisa kan terus-terusan nulis novel, ada buntunya juga. Jadi ya otomatis harus aku alihin buat kerjain tugas lah atau main game atau apa gitu lah, nggak bisa cuma buat nulis novel doang. Gitu, kalau misalnya udah buntu banget tuh minta bantuannya kemana itu Pak? Paling pakai sosial itu sekarang. Kalau enggak ya tanya-tanya temen atau minta saran ke orang gitu biar mudah nyari inspirasi dari novel lain gitu ya. Betul. Terus menurut penghasilan dari novel itu cukup nggak? Aku sendiri cukup sih buat mahasiswanya. Aku jadi punya tambahan sendiri, bisa nyari uang sendiri ya buat beli yang dipengenin gitulah, kayak beli ya gitulah yang aku pengenin. Cara novel itu aku jadi keturutan nih loh, pengen beli ini itu, jadi bisa beli sendiri, gak usah minta orang tua lagi. Gitu. Nggak ada penghasilan lain selain novel? Untuk penghasilan sendiri belum sih, gak ada. Penghasilan ini itu belum kepikiran mau penghasilan lain, paling belum kepikiran sih. Yang betul, ya betul. Pernah dapet tawaran nggak dari orang itu buat nulis novel? Waktu itu sih pernah dapet tawaran, tapi itu dari luar negeri gitu loh, kayak kita harus kontraknya banyak ini itunya. Jadi aku langsung tolak aja sih, nggak mau aku. Kenapa? Ya itu kan takutnya kalau itu kan kontraknya berkepanjangan kan, takutnya nanti ada peraturan diubah ketika kontrak berjalan gitu, nanti bisa merugikan penulis gitu. Makanya aku pernah konsultasi ke salah satu yang lebih ahli gitu lah, katanya itu jangan sih untuk pemula gitu, kayak bisa dimanfaatin gitu lah. Penting kita fokus ke ini dulu kan, jadi lebih bisa fokus jadi lah. Ditawarnya kayak gimana tuh, dapat silpa gaji gitu mungkin? Iya, waktu itu aku dapat email gitu, katanya dapat $100 sih katanya, tapi kan itu nggak nentu gitu kan bayarannya. Jadi mending aku fokus ke karya yang aku seminggu bisa dapat entah 100.000, 200.000, 300.000, bahkan paling banyak aku sebulan bisa dapat 1 juta lebih sih. Itu udah lumayan kan buat aku. Bisa sampai jutaan gitu ya per bulan? Iya, kalau novelnya udah banyak yang baca bisa sampai 1 jutaan. Soalnya di top 1-nya itu ya sebulan bisa sampai
ratusan juta gitu katanya. Itu makanya aku jadi pengen ikutan lebih semangat nulis novel. Punya satu akun tapi banyak novel atau gimana? Kalau aku sih punya 2 akun, yang satu untuk novel yang bahasanya lebih halus, kalau yang kedua itu yang bahasanya waduh yang parah itulah. Di situ lebih banyak pembacanya, soalnya orang-orang tuh lebih suka yang vulgar gitu sih. Kalau selain di Wattpad ya, ngepromosiinnya, ada ada aplikasi lain nggak buat ngepromosi kayak misalnya mungkin TikTok, IG atau apa? Waktu kalau aku sendiri cuma pernah coba promosi di Twitter, itu lumayan sih, ada yang apa dari itu ada yang baca dari novelku. Kalau di TikTok belum nyoba sih, soalnya bingung juga promosinya gimana. Pernah dicobain ke orang gitu nggak buat naikin view atau? Nggak pernah sih, soalnya nggak tahu juga gimana caranya, jadi mending nggak usah sih. Waktu ngepromosiin ke Instagram itu ada yang ngejudge gitu Pak? Kalau untuk teman-teman itu sendiri sih ya ada sih beberapa kayak ya gitulah, ngapain sih nulis novel kayak gitu, emang dapat duit. Terus dari situ aku buktiin kalau dapat duit, aku yakin kalau dapat duit beneran dari itu. Terus gimana respon mereka? Ya mereka ya gitu, terdiam lah. Mereka kayak ya langsung berubah gitu lah. Kalau aku tuh bisa bisa dapat penghasilan sendiri dari nulis novel, padahal itu baru nulis novel kata mereka. Udah dapat banyak barang nih berarti dari apa ya, penghasilan kamu sendiri? Dari jualan novel aku udah bisa beli barang-barang yang tak pengen, inilah itulah banyak lah. Berarti setiap udah dapat uang nih langsung kamu buat beli ini itu gitu, atau kamu tabung? Ya sebagian aku tabung, sebagian ada yang aku beliin yang aku pengenin atau yang aku prioritasin atau buat cewek aku lah. Terus punya tips nggak buat mahasiswa lain yang pengen jadi penulis novel juga gitu? Untuk aku kan kebetulan masih pemula juga, kalau buat ngasih tips sih nggak bisa sih. Yang itu kalian mulai ada dulu, cari motivasi, atau jika misalnya kayak awan tujuannya pengen punya banyak uang gitu kan, dapat penghasilan sendiri, itu bisa dijadiin motivasi buat nulis sih. Jadi ya mulai aja dulu untuk yang baru Nyoba ya sering nyoba dulu, ada pembaca atau enggak ya udah, yang penting nulis dulu yang banyak, nanti lama-kelamaan pasti ada yang nyoba baca novelmu. Jadi tergantung kalian juga sih, kalau misalnya jelek ya nggak ada yang baca. Kalau bisa tuh sesuaiin pasarnya kan. Kebetulan kalau di Karya itu kebanyakan pembacanya tuh ibu-ibuan, mereka sukanya yang rumah tangga lah, yang cerita-cerita suami istri gitu, yang banyak konflik ya, banyak konfliknya, atau yang agak 18+ gitu lah. Yaudah segitu dulu ya guys, podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.